Halo Sobat Driver, pasti baik hari ini. Hujan nih posisi. Di kesempatan kali ini saya coba bahas gimana sih cara kita atasin dengan bertambahnya persaingan. Dalam arti kata makin banyak driver Maxim yang baru ya, mungkin yang baru daftar atau baru terjun. Oke, simak terus videonya, jangan di skip. Siapa tahu ada manfaat atau bisa kalian terapin untuk tetap bertahan dari gempuran driver-driver yang terus bertambah. Oke, simak terus ya teman-teman. Dinamika saat ini udah berbeda ya dari beberapa tahun yang lalu, dimana kita itu masih kekurangan armada atau masih bisa dihitung dengan jari driver, khususnya yang di Jakarta ya, dan di lingkup saya dan kawan-kawan dan senior-senior saya yang sebelumnya. Nah, dinamika sekarang ini tuh di Jakarta ya khususnya itu udah hampir ada ya, setiap jalan atau setiap di jalanan utama, ruas utama arteri, kita pasti akan menemukan kompatriot kita ya, driver Maxim di jalan yang sedang on beat. Itu sebenarnya dari segi kita nih, sudut pandang sebagai driver Maxim, itu hal yang positif. Kenapa? Artinya layanan berkembang ya. Kalau nggak ada drivernya kan seperti ojol-ojol yang pesaing-pesaing sebelumnya, yang sudah terjun sebelumnya, itu kan tewas kan sekarang. Drivernya nggak ada, malah aplikasinya sekarang udah nggak ada. Banyak contohnya. Nah, ini dalam arti kata mengindikasikan ya layanan kita tuh terus berkembang, berarti layanan Maxim sendiri. Tapi imbasnya ke kita ini, nah dari sudut pandang driver, artinya ada peta persaingan yang bertambah ya. Nah, khususnya saya atau kawan-kawan yang udah terjun lumayan lama di taxi driver, itu ada imbasnya juga. Tapi kita mengambil segi positifnya aja, kita banyak saudara dan juga ada ini ya, layanan yang terus berkembang makin besar. Oke. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang nanya nih, kalau menurut sudut pandang saya pribadi nih, itu bagaimana Bang? Jadi begini teman-teman, kalau menurut pandangan pribadi saya, waktu kita bahas video ini kan, saya udah bilang kenapa bisa driver itu tambah terus, ya karena dari layanan kita sendiri. Masih banyak order-order yang belum ke pick up. Jadi anggapnya nih, kantor ini mengindikasikan dari indikator penyelesaian eksekusi masih rendah, artinya masih butuh armada. Padahal di dinamika di lapangannya kalian lihat driver banyak. Itu satu. Yang kedua, promosi yang gencar dan juga apply data yang mudah ya. Itu juga salah satu yang bisa membuat banyaknya driver. Jadi nggak ribet daftarnya, nggak kayak ojol-ojol lain gitu kan. Tinggal melakukan proses A, B, C, D, kalian udah bisa narik di taksi driver atau Maxim. Jadi faktor ini kalau sudut pandang saya. Terus sah-sah aja kan tuh Bang, mereka banyak, apa perlu kita gimana-gimanain? Bro, kita ini negara demokrasi, bebas semuanya, mau cari uang dimanapun. Dan kita nggak tahu kesulitan mereka, mungkin habis kena PHK, atau mereka ada mau cari sampingan di pekerjaannya kurang maksimal yang utama. Jadi kita berpositif thinking aja. Dan yang paling utama nih yang di otak saya itu adalah ya kita banyak saudara nggak sedara. Jadi kita banyak teman gitu, maksudnya seperjuangan. Pada video yang sebelumnya lagi tuh, yang masalah yang ini, nah itu kan kita bisa jadi sahabat nantinya, bisa bertukar pikiran. Walaupun nggak semuanya seperti itu ya, walaupun ada yang persahabatan semu.
Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa, ini dalam bentuk mereka mencari ikhtiar. Mungkin kita nggak tahu setiap orang kayak gimana dapurnya atau kesulitan finansialnya. Dengan adanya mereka daftar taxi driver, mungkin kesulitan ekonominya terbantu. Itu pandangan saya ya. Kondisi ini gimana bang buat kita nih driver-driver supaya tetap seperti biasa gitu, mendapatkan hasil seperti biasa? Ada gak tips atau saran solusinya? Sebelum lanjut ke arah situ, saya ingin menyampaikan sedikit keluh kesah ya. Jadi dengan bertambahnya driver, semakin banyak driver ini, itu ada kultur yang agak hilang ya. Nggak hilang beneran sih, agak hilang gitu. Yang paling saya rasakan itu adalah kultur saling tegur di jalan, saling klakson, saling sapa. Itu agak hilang gitu. Jadi kalau kita ketemu di jalan, kalau saya pribadi klakson atau saya tegur, itu kebanyakan diem aja. Mungkin mereka ini nggak paham gitu, kenapa kita klakson, kenapa kita tegur. Itu ada sejarahnya ya teman-teman. Jadi gini, dulu waktu Maxim drivernya belum banyak, hanya segelintir orang termasuk saya dan senior-senior saya yang lama, itu ngelihat kawan kita yang pakai atribut kuning di jalan, itu seperti kayak ngelihat apa gitu, wah tin gitu. Jadinya kita kayak, woi seperjuangan, woi. Bayangin kita di lautan hijau, kita kuning sendiri gitu. Kadang di lampu merah nih, atau dalam posisi macet, itu hijau semua. Nah kita doang nih paling satu kuning atau dua kuning gitu. Sekarang kan udah mulai agak imbang ya, kalau di lampu merah hijau banyak, kuning juga banyak. Jadi culture itu yang agak hilang. Kalau menurut saya, tolonglah biar kita saling merasa ada rasa seperjuangan, ada rasa persaudaraan. Nanti bisa tegur sapanya dibangkitkan lagi. Ada kenapa kalau kalian kenapa-napa di jalan, ya kita juga yang nolong, bukan keluarga kalian, pasti kita driver yang nolong. Jadi itu. Terus yang berikutnya adalah tegur sapa yang hilang juga nih saat nongkrong. Itu kadang-kadang tuh driver Maxim itu sendirian aja, nggak mau gabung. Saya nggak tahu penyebabnya apa mungkin sungkan atau grogi. Dan yang berikutnya adalah culture yang agak hilang dan berubah. Itu adalah kalau ketemu nih, selalu yang ditanyakan tuh orderan, rame apa enggak, terus dapat berapa, rating. Dulu zaman kita nih, zaman saya dan senior yang lain, itu nggak ada bahas gituan. Kalau ketemu tuh kita cerita masalah pelanggan yang begini, atau juga cerita keluh kesah atau hal yang seru gitu. Kalau kita lagi rehat, jarang kita nanya lo dapat berapa, udah dapat berapa, udah trip berapa. Dan ini, jadi kalau ada kita ingin diterima di satu tongkrongan, kalian nih tipsnya nih yang driver baru, jangan bahas itu. Kalian nggak tahu kalau dia lagi anyep ngamuk nanti ditanya. Jadi jangan ditanya hal itu. Kita tanyanya yang sehat bang, dari pagi bang, udah cukup itu. Kita lanjut. Kalau mau nanya masalah apa, tanya. Hormati yang senior biar kita belajar maksudnya, karena mereka lebih mengaspal duluan daripada kita, gitu ya. Jadi itu tuh salah satu culture yang agak berubah di kondisi driver yang semakin banyak. Mungkin karena kurangnya sosialisasi atau sungkannya berteman, atau malu diri sendiri untuk bergaul. Jadi saran saya, ini ditingkatkan lagi gitu. Kita saling tegur sapa biar terasa satu perjuangan di jalanannya dan persaudaraan sesama taxi driver atau ojol yang lainnya. Oke. Kira-kira gimana bang? Ada nggak solusinya?
dengan makin banyaknya driver bertambah dan akan mungkin terus ya, akan terus bertambah dengan semakin berkembangnya layanan dan gencarnya promosi yang dilakukan kantor. Kita harus gimana bang? Jadi ada beberapa ya kalau sudut pandang saya atau saran saya. Yang pertama, jangan fokus pada hal yang nggak bisa kita kontrol. Jangan terlalu fokus atau jangan menitik beratkan dan terlalu memikirkan hal yang nggak bisa kita kontrol. Contoh, kalian ngeluh tutup kene apa pendaftaran, yuk kita ngadain ini yang bersifat negatif. Ntar ujung-ujungnya kalian kena ini, kita juga yang rugi. Jadi kalau saran saya, kita fokuskan energi kita biar gak sia-sia memikirkan hal yang bisa dikontrol. Contohnya dalam kondisi makin banyak driver ini, ya kita fokus ke akun kita. Kita jaga rutinitas kita biar tetap berpola. Kita jaga nih. Di video ini kan, yang ini nih, udah saya bilang, males tuh faktor utama diri kita. Itu yang kita fokuskan. Dijaga akun, jangan pelanggaran. Dikembangin lagi historinya. Mau banyak driver, mau bertambah 10.000 driver lagi, nggak ngaruh kalau kalian tetap seperti itu. Karena memang taksi driver nggak random orderannya. Oke, jadi nggak usah terfokus sama hal-hal yang di luar kontrol kita gitu. Yang kita pikirkan itu adalah yang kita bisa kontrol, akun kita, pola kita, habit kita nih, dan juga semangat kita. Itu yang harus kita kontrol. Gak usah mikirin yang jauh-jauh, gak usah julid, gak usah apa gitu sama driver-driver yang baru bergabung. Kita nggak tahu dia lagi kesulitan ekonomi, kita nggak tahu kalau dia anak yatim, kita nggak tahu kalau dia anak sebatang kara atau perantau, nggak tahu cara gimana dapat duit, misalnya taxi driver, dosa kalian nanti. Jadi kita berpikir positif aja, kita berpikir positif, balik lagi fokuskan ke hal yang bisa kita kontrol. Itu saran saya. Dijaga akun, jangan pelanggaran, jangan males-malesan, dijaga historinya, dan juga dijaga semangatnya. Jadi itu ya teman-teman, seputar dinamika driver yang semakin bertambah nih. Kita berpikir positif thinking aja, kita curahkan energi dan fokus kita ke hal yang bisa kita kontrol ya. Akun kita biar makin bertambah. Terus cari lagi, pikirkan lagi gimana caranya dapat omset, gimana caranya acuannya cari pendapatan yang harus dicari per hari. Udah saya sediain semua di playlist, tinggal kalian cek. Itu untuk modal kita bersaing ya. Jadi itu aja teman-teman, tetap waspada, saya ingetin terus, banyak penipuan, tetap belajar sama driver lain, dan juga tentunya dijaga kesehatannya ya. Jangan terlalu gacor juga, tersakit gak bisa narik berminggu-minggu. Oke, salam driver teman-teman, sehat selalu.